Jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Di dalam Kristus, semoga hari ini kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya marilah kita mengambil sikap untuk berdoa. Mari kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak terkasih dalam Kristus. Semoga hari ini kalian selalu mendapat rahmat kesehatan sehingga kita semua dapat melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini dengan mendengarkan sabda Tuhan dan mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Mari kita awali dengan doa pagi dan mengambil tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak terkasih dalam Kristus. Semoga kita semua selalu mendapat rahmat, kesehatan, perlindungan dari Tuhan. Marilah kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa dan kita mengambil sikap yang baik untuk berdoa. Mari kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cinta kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Terlebih karena Engkau senantiasa memberikan kesempatan bagi kami untuk terus-menerus belajar dan memperbaiki diri. Semoga kesempatan ini dapat kami manfaatkan dengan baik sehingga kami dapat semakin menyadari dan mensyukuri berkat serta rahmat-Mu yang selalu mengalir dalam diri kami. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 28 sampai 31. Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan dari bacaan Injil tadi bahwa hal tentang mengikuti Yesus adalah suatu pelajaran yang telah dicatat dalam ketiga Injil sinoptik, yaitu Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas, yang diberikan kepada beberapa kesempatan. Berkaitan juga dengan pengajaran mengenai upah mengikut Yesus perlu kita perhatikan bersama. Kita tidak dapat menafsirkan pahala yang dijanjikan di sini, jangan ditafsirkan secara harafiah. Sebaliknya, berkat-berkat dan sukacita yang terkandung dalam hubungan-hubungan yang tercatat di sini akan dinikmati oleh seorang murid yang setia berkorban demi Kristus. Pengajaran ini diberikan setelah Petrus berkata bahwa ia dan para murid telah melepaskan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus dan menanyakan apa yang akan mereka peroleh. Yesus menjawab bahwa upah mereka adalah
Mereka akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel pada waktu penciptaan kembali apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya. Mereka akan menerima kembali 100 kali lipat rumah saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan pada masa ini. Mereka akan menerima hidup yang kekal pada zaman yang akan datang. Dalam Injil Matius dan Markus dicatat bahwa Yesus menutup perkataannya dengan perkataan, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Mereka yang harus kehilangan sesuatu karena mengikut Kristus akan menerima belasan berlipat kali ganda sebagai ganti dari semua kehilangan yang diderita. Meski yang kehilangan bersifat fisik atau materi, tetapi kita belum tentu mendapatkan ganti yang berupa demikian. Namun yang ingin Yesus katakan adalah bahwa Tuhan tidak tutup mata terhadap semua itu. Tuhan melihat dan memperhatikan. Dia tidak mengabaikan orang yang telah mengorbankan segala sesuatu demi mengikuti Dia. Maka meskipun murid-muridnya harus miskin, menderita, terhina, dianiaya, karena Dia, mereka akan ditinggikan oleh Allah. Dan mereka yang duduk di dalam posisi elit di dunia ini tidak pernah menghiraukan Kristus akan menduduki tempat terakhir nantinya. Tidak akan ada penghormatan sedikit pun bagi mereka. Mengikut Yesus tetap ada resikonya yang harus diterima, yaitu menghadapi berbagai kesukaran, mungkin penderitaan. Akan tetapi semua itu tidak akan sia-sia bila kita bersedia membuka hati dan berpegangan erat pada pesan dan janji Tuhan Yesus bahwa kita akan menerima kebahagiaan dalam hidup kekal. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang masa. Amin. Tuhan, semua permohonan ini ingin kami satukan dengan doa yang Putra-Mu sendiri ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah anak-anak kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Santo Markus.